Fotografi merupakan hal yang sangat kusukai, sehingga seringkali aku mencari objek-objek bidikan kamera yang kuanggap cukup menarik. Kali ini aku ingin membidik pesisir pantai selatan. Sampun, Mbah. Ya, sik. Nah, inilah temanku Panggah. Panggah merupakan cucu Mbah Puno, yaitu seorang abdi dalam keraton Ngayogyakarta. Si Mbah badhe caos napa? Orang kewajiban abdi dalam ngene iki oleh jaga cempuri supaya resik ora nek mbak apa ki sak nggon-nggon. Karo kuwi lho jaga sida rawuh kuwi lho sida ziarah kuwi lho. Ngono. Mbah, blangkone, Mbah. Blangkone. Sekedap, Mbah, kula pendhetke. Lah, arang wong tuwa sok lali. Abdi dalam merupakan orang yang Iya, sudah Mbak. berjanji Mbak. untuk setia dan tekun seumur hidupnya mengabdikan diri Sekarang kepada keraton. Resik kuwi kewajibane kabeh. Terus kudu ngerti nek mbak umur sak nggon-nggon. Klebuning pesisir barang kuwi mbak ku ora waton barber yo segarane reget. Nah, kebetulan Mbah Puno sebagai abdi dalam keraton Ngayogyakarta mempunyai tanggung jawab sebagai juru kunci di Cepuri Parangkusumo. Cepuri sendiri merupakan sebuah tempat yang berhubungan langsung dengan keraton Ngayogyakarta. Petilasan yang terletak di kawasan pantai Parangkusumo ini dianggap sakral, sehingga selalu dirawat dan dijaga oleh beberapa abdi dalam. Lalu ngasih. Engko ora lunga to? Wah, kula sampun kangsenan nih, Mbah, kali sanggar. Kansenan opo? Kula ajeng mancing ya, Mbah. Mancing nang ndi? Teng tempuran, Mbah. Angsal nggih, Mbah. Ning anu lho. Jaran Tegarke lho. Nggih, mengke kula sambi kali negarke jaran. Yo lali. Terus mulai wae rasa suwe-suwe. Nggih, Mbah. Madeg. Mana boleh? Iki arep bersih sampah. Wah, melu. Ayo. Yuk, nalon wae ya. Oh, panas ra apa. Yuk, makan. Wis. Laut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Selain sebagai tempat wisata, laut juga sebagai penghasil oksigen karena dapat menyerap karbon dioksida dari udara kemudian melepaskan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia. Laut juga merupakan sumber bahan makanan yang sehat karena menjadi tempat hidup tumbuhan dan hewan seperti rumput laut, kerang, udang, ikan, dan hewan laut lainnya. Untuk itulah laut harus selalu bersih agar terbebas dari pencemaran limbah cair bahan kimia dan juga limbah padat seperti sampah plastik karena dapat menyebabkan biota laut tersebut mati. Jadi
Kalau kita menemukan sampah di pesisir pantai, harus segera dipungut ya teman. Mbak, yuk. Apa? Yuk. Yuk. Yuk, Rat. Nah, itu Panggah. Seperti biasa, Panggah selalu mengajak jalan-jalan kudanya. Untuk memelihara kuda memang membutuhkan perawatan rutin, teman. Gar, Sagar. Ayo melu aku mancing ning temuran. Mancing. Heeh. Oh, gila. Lo tak beranian nggih. Oh, ya, matur nuwun ya. Nggih. Ya. Pamit ya, Pak. Ya, hati-hati. Assalamualaikum nggih. Salam. Ayo, Pak. Kok kowe nggo jaran? Oh, dikon mbahku mau. Tapi melu aku sih yo. Ngendi? Balik ke jaran. Tahukah teman, kuda merupakan hewan herbivora, yaitu hewan yang memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Kuda memiliki beberapa keistimewaan. Selain kuat dan cepat larinya, kuda juga memiliki mata besar yang terletak di kedua sisi kepalanya, yang membuat kuda memiliki pandangan lebih luas daripada manusia. Wes yo, saiki juga pancing ning kono. Yuk, pancing. Ayo. Yuk. Inilah Pantai Parangtritis, salah satu jajaran pantai selatan yang ada di Yogyakarta. Pantai ini berdekatan dengan Pantai Parangkusumo dan Pantai Depok, yang juga menjadi tujuan wisata di Yogyakarta. Sehingga tak heran jika banyak yang bisa dinikmati jika berkunjung di pantai ini. Ada jajanan, naik dokar, atau naik ATV. Wah, asik ya teman. Pantai Parangtritis ini terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, kurang lebih sekitar 25 km dari pusat kota Yogyakarta. Wah, apa itu? Kenapa ada orang yang membuang limbah di sini? Sayang sekali ya teman, karena ulah tangan-tangan tidak bertanggung jawab atas kebersihan pantai, sehingga hal seperti ini sangat merugikan dan tidak boleh dilakukan. Kebersihan adalah tanggung jawab kita semua untuk ikut menjaganya. Kalau laut sengaja dikotori seperti ini, tentu akan mengganggu keseimbangan alam. Padahal laut adalah tempat terakhir di mana sampah-sampah yang dibawa dari sungai. Wah, itu Sinom dan Puyang lagi pada ngapain ya? Oh, ternyata mereka mau bermain layang-layang. Bermain layang-layang di pantai memang sangat mengasyikan. Angin pantai yang kencang membuat layang-layang bisa bertahan lebih lama di atas. Tahukah teman, ternyata bermain layang-layang itu banyak manfaatnya. Antara lain, melatih otot tangan dan kaki, sehingga keseimbangan tubuh dan kekuatan otot akan semakin baik. Terus. Elah, piye to iki? Jane sing lorat. Loh, kenapa layangan mereka?
Oh, ternyata layangan mereka putus. Tapi hati-hati ya teman, jika mengejar layangan putus, karena bisa berbahaya jika di jalan raya. Apakah teman-teman tahu istilah tempuran? Tempuran yaitu pertemuan dua sungai atau lebih sebelum sungai itu bermuara ke laut. Sungai Tempuran yang ada di dekat pantai Parangtritis adalah tempuran Sungai Opak dan Sungai Winongo. Kedua sungai besar inilah yang bisa membawa sampah yang dibawa dari daratan dan berakhir di laut. Baik sampah yang berasal dari limbah keluarga maupun sampah yang dibawa oleh alam saat terjadi banjir dan menghanyutkan tanaman ataupun pepohonan. Apalagi jika manusia tidak ikut menjaga kebersihan sampah pantai. Hal ini pasti akan memperparah kebersihan pantai. Sik. Apa? Iki kok bedone banyune iki? Ambune. Kok sengak-sengak kaya obat ngono ya? Kok to? Kok sik iki lho. Delok entok. Kae. Ketok es kok kono kae iki. Diturut bae yo. Yo. Turut. Iki lho. Sik iki lho. Iki ono cairan iki. Repretane rono iki lho. Rono. Wah, ayo turutke no. Iki lho. Terus iki dene. Wah, rusak layangan. Wih. Coba ceket embere wisine opo? Wih. Oh, dadi selama iki sik buang limbah ning pantai kowe cah loro to. Oh, dasar anak-anak sing ra tanggung jawab kowe ya. Wah, Parah kowe. Asal-asal nuduh. Ayo, ada mau nemu akhirnya biasa. Wah, ambune. Wih, ora percayanya. ra mungkin. Ra mungkin nyatane limbahe nang kene iki lho. Karepmu nek ora percaya. Ayo karepmu. Aduh, meng lagi layangane nganu yo rene kok. Alasan tenang. Tenang. Tenan ade mau dolangan kono. Anak lho. Yo libur rene. Gak kae mah kowe. Wis ana buktine lho, rasa ngapusi. Asal ada dolan liyane wae wis karepmu. Oh, do nesu. Wis yo. Dono wae karo. Ya wis. Inilah gumuk pasir yang berada di kawasan Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Wah, kelihatannya seru juga ya bermain sandboard di gumuk pasir. Sandboard merupakan papan seluncur yang mirip dengan skateboard, namun tidak beroda, yaitu berupa papan panjang sekitar kurang lebih setengah meter dan dimodifikasi dengan 2 pijakan kaki. Adapun penggunaannya, papan sandboard diposisikan lurus ke depan dengan tubuh miring ke samping. Pandangan harus tetap lurus ke depan dan kedua tangan menjaga keseimbangan tubuh. Wih, memang asik permainan ini ya. Selain menyimpan pemandangan alam yang menawan, ternyata di pesisir pantai selatan ini juga terdapat tempat pelelangan ikan. Tepatnya di Pantai Depok. Para nelayan yang pulang dari melaut langsung menjual ikan tangkapannya, baik secara langsung
maupun menjualnya di pasar tempat menjajakan ikan di kawasan Pantai Depok juga. Nah, Pantai Depok juga menjadi daya tarik wisata loh teman. Karena selain bisa secara langsung membeli ikan ke nelayan, juga bisa langsung diolahkan menjadi masakan di warung-warung tepi pantai. Sehingga kita bisa makan ikan langsung dari tangkapan nelayan sambil menikmati pemandangan Pantai Depok. Dengan aku jam piro, Pak? Jam esuk. Josra nih. Nuwun ya, Pak. Kali ini Pangga dan Sanggar memiliki cara memasak ikan dengan memakai pasir. Wah, emang bisa. Oh, ternyata ikan dibungkus dengan daun. Lalu dimasukkan ke dalam bambu dan masuk ke dalam kubangan pasir. Memang perlu waktu untuk mematangkan makanan mereka. Gumuk pasir ini merupakan gundukan pasir yang sangat luas dan terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Gumuk pasir terbentuk dari material Gunung Merapi yang terbawa arus Sungai Opak dan Sungai Progo hingga ke laut dan terhempas oleh gelombang ombak dan mengendap di pantai. Kemudian terbawa angin ke daratan. Wah teman, ternyata gumuk pasir ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Indonesia dan di negara Meksiko. Gumuk pasir memiliki peran yang penting. Selain dapat meredam kerusakan akibat terjangan tsunami, juga untuk resapan air hujan, sehingga ketersediaan air dapat terjaga. Nah, gumuk pasir ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan dunia loh. Untuk itulah perlu dijaga kelestariannya. Wah, saking asiknya bermain, gak terasa ya makanan mereka rupanya telah matang. Pasti enak ya. Ikan memang banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Selain memiliki protein yang tinggi, ikan juga mengandung zat gizi bagi pertumbuhan otak, pertumbuhan tulang, dan gigi kita. Enak. Halo. Main dapat di mana ya? Mancing. Oh, ki jalan-jalan mancing. Tapi neng kali kono ki ngono limbahe. Oh. Tak darani ki sing buang limbah ki koncoku. Jebul ki uduk. Ternyata ono jejak. Ternyata temanku Pangga dan Sanggar sedang gelisah mencari misteri siapa yang membuang limbah di pantai selatan. Oh, iya bener iki. Wah, berarti ada kleru. Ya wis, ayo saiki njaluk ngapura karo si karo si Puyang karo si Sinom. Yo, Wis, Yo. iki gowo. lu tak gone ngene. Itu kan mobil orang yang membuang limbah ke laut. Iya betul. Jangan-jangan mereka akan membuang limbah lagi ya. Bisa-bisa laut kita tercemar terus akibat ulah mereka.
Atau memang mereka belum paham arti laut bagi kehidupan kita, juga makhluk hidup yang ada di dalam laut. Iki sing marani lagi do mancing. Ayo teman-teman, kita sergap bersama agar jangan ada lagi yang membuat air laut kita menjadi tercemar. Tapi kok ada yang malah lari pakai mobil? Wis yo, gue kae, tak jowo ke jalan gue mulai sing ayo. Wis yo. Ampun Mas, aku kapok Mas. Ora baleni nih. Ora Mas, iki pisan iki Mas. Ampun Mas, aja dilaporke polisi ya Mbak. Ya ampun, aku njaluk ngapura. Aku ora baleni. Ampun. Yo saiki tak jaluk ngapura. Ayo Pangga, kejar mobil si pembuang limbah itu dengan kudamu agar tidak ada lagi yang mencemari laut kita. Eits, mau lari kemana Mas? Kalian harus bertanggung jawab. Aku ora nendi-nendi yo. Wah, syukurlah akhirnya misteri jejak pembuang limbah di pantai sudah terpecahkan. Aku mung dijak koncoku, tenan ra ngapusi. Aku ora arep baleni. Janji wis tenan ra ngapusi aku. Di ngapura ya.